Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ibu, Bapak, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita sekalian. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan di 10 hari terakhir Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya nikmat untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga anak-anak yang soleh dan solihah, serta hadiah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibunda, ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan hari ini dengan tema bagaimana menjadi ibu yang dirindukan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang tua yang soleh dan solihah tentu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjadikan anak-anak kita dikaruniakan oleh Allah Ta'ala menjadi anak yang soleh dan solihah. Ibu sangat berpengaruh di dalam kehidupan seorang anak. Rasulullah Muhammad SAW dididik oleh ibundanya Aminah yang sangat sayang kepadanya, dan beliau dirindukan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang ibu. Nah, doa ibu yang solihah untuk anaknya pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab, apalagi saat di bulan Ramadan seperti ini. Setiap saat ketika ada permasalahan, ketika menumpuk berbagai macam problematika kehidupan terkait dengan ananda, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk dijadikan bekal ketika mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sholat, melaksanakan ibadah sholat wajib, sholat sunnah, bukankah kita menghadap langsung kepada Allah Ta'ala? Kita menyampaikan berbagai macam persoalan yang kita hadapi dan kita mohon solusi darinya. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita punya masalah terkait dengan anak-anak kita. Berarti Allah sayang sama kita, agar ada bahan untuk diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin ketika mengadu kepada Allah tidak akan dibiarkan doa itu oleh Allah Ta'ala. Amarah, umpatan, doa keburukan karena kejengkelan kepada anak juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah para bunda, ayahanda ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak baik untuk ananda. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas lisan yang sengaja ataupun tidak, perkataan yang buruk untuk ananda, doa-doa yang tidak baik untuk mereka. Mudah-mudahan Allah cabut doa itu dan Allah jadikan kita semua menjadi hambanya yang soleh, dan Allah karuniakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Bunda, ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pilihan bunda solihah pasti akan berusaha menjadi ibu yang dirindukan anaknya agar bisa bersamanya di surga. Nah, apa saja hal-hal yang menjadikan seorang ibu itu dirindukan oleh anaknya? Dalam waktu yang tidak terlalu lama, beberapa menit ke depan, marilah kita coba untuk fokus, untuk mencoba mencermati poin demi poin, kemudian kita tanyakan pada diri kita, apa yang belum saya perbuat. Ambil selembar kertas, catatan kecil, ambil ballpoint, catat, tulis, bismillah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita
memberikan kekuatan untuk melaksanakan hidayah menjadi hambanya yang baik, menjadi ibunda yang dirindukan oleh anak-anaknya, menjadi ibunda yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang menjadikan seorang ibu dirindukan oleh anak yang pertama adalah seorang ibunda memiliki energi yang positif. Penting bagi seorang ibu untuk mengelola emosinya terutama ketika hamil. Pada saat kehamilan, keadaan emosi ibu sangat mempengaruhi seorang anak. Maka hati-hati ketika ibunda sedang dikaruniai calon putra-putri yang akan dilahirkan, yang sekarang lagi mengandung. Mudah-mudahan kehamilannya senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan andaikan ada ibunda yang hari ini sedang mengandung, diberi kemudahan dalam persalinan, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Janin yang dikandung pasti akan mengalami suatu pengalaman spiritual yang tidak akan hilang dalam memorinya. Meskipun belum bisa bicara, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang mengendalikan mereka dalam keadaan di kandungan. Sehingga keadaan emosi ibunda saat hamil itu sangat mempengaruhi anak. Bagaimana dalam surat Maryam ayat 26 dijelaskan bahwa hak ibu hamil adalah makan, minum, dan bersenang-senang. Jangan sampai susah. Maka di dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan yang kurang lebih artinya, maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Bersenang hati, memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang senantiasa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap persoalan yang dihadapi seorang ibunda yang akan dirindukan selalu oleh ananda adalah perasaan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Perasaan rindu akan Allah, rindu akan ketaatan, rindu akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan berbagai macam pikiran buruk, menghindarkan perkataan yang tidak baik dan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala belajar memprioritaskan anak dalam berbagai macam hal. Dalam surat Al-Isra ayat 26, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang berada dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prioritaskan anak dalam berbagai hal. Dikatakan bahwa berikan hak kepada kerabat terdekat. Dalam hal ini siapa? Suami dan anak. Ibunda, ayahanda sebelum orang lain, suami dan anak menjadi prioritas. Jangan sampai kepada orang lain kita murah senyum, tapi kepada anak sebaliknya. Jangan sampai kepada anak orang lain kita sabar, tapi dengan anak sendiri tidak sabar. Jangan sampai kepada anak orang lain kita luar biasa dermawannya, tetapi dengan anak sendiri tidak. Berjuang mati-matian mendidik anaknya orang, tetapi anaknya sendiri terbengkalai dan tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hak anak di dalam diri kita, Bunda. Anak punya hak untuk senyum. Anak punya hak melihat bundanya sabar. Anak punya hak sentuhan dan kata cinta. Berapa kali kita memuji anak kita? Berapa kali kita memberikan motivasi kepada anak kita? Berapa kali kita mengangkat ketika dia jatuh? Bagaimana ketika mengingatkan saat mereka melakukan kesalahan? Atau justru kita mengikuti anak kita? Justru mengikuti keinginan mereka? Berapa gadget yang diminta oleh dia? Ganti baru. Satu aus ganti baru. Berapa pulsa yang kita berikan untuk anak-anak kita? Untuk melakukan hal-hal yang disenangi anak-anak kita? Atau justru kita mengarahkan yang terbaik? Ambillah yang terbaik, nak, untuk masa depanmu. Dan buang yang buruk untuk keterburukan masa depanmu. Ada choice di situ. Bunda, prioritaskan anak dalam berbagai hal.
Bulan Ramadan ini saat untuk merenungkan kembali, membuat roadmap, bagaimana membuat peta kehidupan ke depan menjadi lebih baik dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sukses itu adalah belajar dan mengajar Quran. Belajar Al-Quran, mengajar Quran. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Ada 2 program, belajar dan mengajar Quran. Salah satu yang bisa kita ambil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka prioritaskan Ananda, Bunda. Maka Bunda akan menjadi Bunda yang akan selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak akan ingat anak akan ingat seumur hidup bahwa Bunda yang sayang, Bunda yang datang dalam saat duka, saat suka, hadir saat-saat diperlukan. Kemudian yang ketiga, yang menjadikan Ibunda dirindukan oleh Ananda adalah terkait dengan manajemen waktu. Seorang ibu haruslah mempunyai manajemen waktu yang baik, mengatur waktu yang baik. Minimal ada 4 hak ibu yang harus dipenuhi. Ini tentu ayah Anda harus tahu. Ananda pun juga harus mengerti yang harus disampaikan kepada mereka. Yang pertama namanya me time. Ibu berhak untuk membaca Al-Quran tanpa diganggu anak. Membaca buku, kemudian melihat sesuatu yang bermanfaat, mungkin di internet, atau mungkin di televisi, acara yang islami, atau sholat tahajud tanpa diganggu oleh siapapun, tanpa diganggu suami, tanpa diganggu anaknya. Punya waktu, sehingga akan menjadi ibu punya sesuatu, kekuatan, power yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengevaluasi dirinya, untuk menambah ibadahnya. Yang kedua adalah couple time. Couple time ini setelah menikah usahakan ibu tetap punya waktu berdua dengan suami tanpa diganggu oleh anak. Penting bagaimana menceritakan masalah, bagaimana mencari solusi, bagaimana berbicara dari hati ke hati dengan suami. Couple time, waktu berdua tanpa anak, berbicara sesuatu yang penting, kemaslahatan dunia akhirat. Sisa umur kita, andaikan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kajian pertama, umur umatnya Rasulullah itu 60-70 tahun. Andaikan kita nanti akan kembali kepada Allah usia 60 tahun. Dan saat ini kita sudah berhitung, usia saya sudah kepala 4, kepala 5. Beberapa tahun lagi aku akan kembali kepada Allah. Suamiku, aku akan kembali kepada Allah. Istriku, aku akan kembali kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Mapping bagaimana? Peta hidup kita, peta umur kita di sisa umur kita ini seperti apa yang kita lakukan pada 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, saat memang Allah akan memanggil kita. Maka couple time ini penting. Yang kedua adalah family time. Ini adalah waktu dengan keluarga, makan bareng. Bukankah berkah di dalam rumah itu salah satunya adalah makan berjamaah? Makan bersama, apapun lauknya berjamaah. Makan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Adab-adab makan itu kita aplikasikan, kita amalkan. Rasulullah SAW makan di tempat yang tidak memakai meja. Rasulullah SAW makan bersama keluarganya. Kemudian makan dengan posisi sunnah. Bagaimana posisi sunnah itu? Tentu mungkin bisa dikaji pada kesempatan yang lain. Bagaimana menggapai berkah di keluarga dengan family time ini. Maka berkah. Bersama-sama dengan keluarga itu adalah berkah. Berkah itu bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan, bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah kebaikan, bertambah ibadah kepada Allah taala. Bertambah bahwa semangat kekuatan menjauhi maksiat dan dosa. Kemudian yang keempat adalah social time. Tentu Bunda, waktu pribadi, waktu bersama suami, istri, saja waktu bersama keluarga. Ada yang keempat, social time, waktu berkumpul dengan teman-teman ibu. Ini bukan ngerumpi Bunda, bukan berbicara yang tidak ada manfaat, bukan membicarakan orang lain, tetapi ini adalah berkumpul dalam rangka untuk kebaikan, berkumpul di majelis ilmu, berkumpul di dalam kajian-kajian keislaman, berkumpul dalam acara-acara keterampilan, kemaslahatan para ummahat, berkumpul dalam arti untuk kebaikan. Ini penting. Karena apa? Bagaimanapun juga tidak mungkin hidup sendiri tanpa orang lain, tanpa tetangga, tanpa kerabat, tanpa orang yang sepemikiran, tanpa orang-orang yang bisa menerima kita, kehadiran kita di situ. Maka jamaah pengajian itu penting.
tempat-tempat yang seperti itulah yang harus kita datangi untuk mencari saudara. Saudara bukan hanya di dunia, tapi saudara dunia dan akhirat. Ini adalah poin ketiga, Bunda. Maka ketika me time, couple time, family time, social time dimiliki Bunda, niscaya Bunda akan dirindukan oleh anak-anak kita. Menjadi Bunda yang dirindukan oleh Ananda. Kemudian yang keempat adalah Ibunda wajib hadir dalam 3 waktu anak. Syarat resep menjadi ibunda yang dirindukan oleh Allah, hadirlah di 3 waktu ini. Hadirlah saat dia sedih. Jangan dibiarkan saat dia sedih. Jangan dicaci, jangan dimaki, jangan dihindari ketika dia mengalami kesedihan. Buatlah bahwa Ananda adalah sangat-sangat respek kepada orang tua, kepada Bunda. Orang yang layak untuk dijadikan curhat itu adalah Bunda, di samping ayah Anda. Bunda adalah orang yang enak diajak curhat. Ya, bisa mendengar. Salah satu keterampilan nanti adalah bisa mendengarkan. Hadir di saat sedih, memberikan motivasi, membangunkan motivasi yang jatuh. Ya, bisa menegakkan kepala saat mengalami kesedihan dan kekalahan, tetapi tidak sombong. Hadirlah di saat sedih, motivasikan, banyak berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarlah bagaimana menghadapi kesedihan, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi kesedihan. Mulai dari kanak-kanak sampai beliau wafat. Kemudian yang kedua adalah di saat anak sakit. Bunda, satu resep yang sangat sederhana yang mulai hari ini mohonlah kepada Allah saat doa diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan Bunda bisa menjadi dokter di rumah Bunda. Di rumah kita harus ada dokter yang bisa menyelesaikan masalah sakit anak-anak yang tidak serius. Janganlah kita ketika anak sedikit sakit justru tergantung dengan obat, tergantung dengan orang lain. Kita jarang mempelajari bagaimana tibun nabawi, bagaimana pengobatan Nabi kepada anak-anak kecil. Pengobatan sakit-sakit ringan, kecuali sakit yang memang harus dirujuk ke rumah sakit. Betapa banyak hari ini para ibunda yang tergantung kepada orang lain, tapi tidak tergantung lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diajak untuk menambah keterampilan, anak panas, mungkin hanya berambang itu kalau bahasa Jawanya, dicampur dengan minyak misalnya, atau ada garam misalnya, kemudian bisa menurunkan panas Ananda. Kenapa Ananda panas badannya? Oh, mungkin perlu dikasih madu. Oh, mungkin perlu dikasih dengan minyak habatus sauda, yang tentu yang kualitasnya terbaik. Makanan minuman Rasulullah SAW yang khasiatnya terbaik, insya Allah ada barokah di situ. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan atas anak. Maka berikan yang terbaik anak kita ketika sakit, layani, bukan dimanja. Yakinlah nak, wa idza maritu fa huwa yashfin. Bahwa ketika kita sakit, yang menyembuhkan itu Allah. Allah yang menyembuhkan kita, yang punya kita ini Allah. Kita kalau sakit artinya apa? Disuruh istirahat supaya nggak sombong. Tahu kita ini lemah. Saat lemah, dekatlah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika sakit, ajarkan doa-doa untuk kesembuhan. Mohonlah kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Beri ketenangan. Spiritual 50%. Mental 20%. Maka ketenangan, ya ketenangan dalam rumah tangga. Stabilitas emosional itu 20%. Obat hanya 10% untuk memberikan kesembuhan. Itu merupakan resep para ahli di bidang kedokteran Islam. Kemudian yang ketiga, hadirlah saat anak unjuk prestasi. Berikan sambutan terbaik. Berikan ucapan terbaik untuk anak. Barakallahu ya anakku, mudah-mudahan Allah memberkahimu. Anakku, mudah-mudahan Allah mencintaimu. Ya anakku, mudah-mudahan prestasi ini mengantarkan kamu lebih dekat kepada Allah. Jauh dari syaitan laknatullah alaihim. Hadirlah saat prestasi. Bunda, ketika anak berprestasi kadang kita bangga. Tapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Bangga dengan bersyukur berbeda. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerahkan segenap daya kekuatan untuk taat kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah taala, untuk meninggalkan larangan Allah taala, itu bersyukur kepada Allah taala. Bersyukur, syukur nikmat. Ya. Maka ketika anak prestasi, berikan hadiah. Ketika selesai Ramadan, anak bisa menyelesaikan 1 bulan penuh puasa di bulan Ramadan. Sholat malam tidak putus. Anak selesai 30 juz membaca Al-Quran. Berikan hadiah terbaik untuk anak-anak kita.
Inilah yang akan selalu dikenang seumur hidup Ananda, bahwa ibunda sosok yang tidak tergantikan di dunia ini. Mungkin kata anak kita begitu. Ibunda yang dirindukan. Banyak ibu-ibu yang lain, tapi beda dengan ibunda. Ibunda dirindukan saat hadir, saat sedih. Saat sakit, dia hadir. Saat ada prestasi, dia hadir. Saat sedih, saat suka dan duka, ibunda hadir tanpa pamrih. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, menjadi ibu yang dirindukan itu harus punya minimal 3 skill. Yang pertama adalah seorang ibunda itu harus bisa memasak, skill memasak. Punya keterampilan memasak artinya, kalau belum bisa memasak, berarti harus ada training ini. Berkumpul-kumpul dalam pengajian, berkumpul-kumpul sekali waktu, ada skill. Mengasah keterampilan. Untuk apa? Mungkin membuat menu yang sehat, membuat menu untuk para penghafal Al-Quran. Kira-kira apa nih yang menjadikan darah ini mengalirnya baik? Kira-kira apa ini ya? Contoh masakan-masakan, minuman-minuman, makanan-minuman yang menjadikan anak ini imunitasnya meningkat. Maka ibu pandai memasak, misalnya, ya, mencampurkan makanan-makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW dalam masakan kita. Mulai minyak zaitun, madu, habatus sauda, ya. Kemudian ada makanan-makanan lain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang disukai oleh Rasulullah SAW. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tentang masalah makan Rasulullah SAW itu bisa kita kaji. Apa saja makanan-makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, kita mencintai Nabi kita tercinta dan sudah teruji bahwa beliau adalah orang yang hebat, orang yang sehat lahir dan batin. Ya, pandai memasak. Pandai memasak ini tidak harus selalu enak, karena ibu menikah bukan untuk membuat rumah tangga ini rumah makan, tapi berusaha agar anak punya kesenangan, punya kenangan yang tidak terlupakan tentang kenikmatan masakan bunda. Ya, bukan yang keasinan atau kemanisan atau malah kehambaran, tetapi sesuatu yang bisa dinikmati anak-anak kita. Maka tidak ada kata kecuali belajar dan terus belajar. Kemudian yang kedua adalah keterampilan memijit. Artinya apa? Keterampilan memijit ini, ketika memijit, biasanya anak akan bercerita dengan bebas. Oleh karena itu bunda, jangan biarkan, meskipun hanya ala kadarnya, bismillah, dengan izin Allah Ta'ala, mungkin dengan bacaan Fatihah, memijit hanya sekedar memegang, ini sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan mendengar. Apa keterampilan mendengar ini? Jadilah pendengar yang baik ketika anak bercerita. Dengarkan sampai tuntas. Ketika salah, jangan menyela, tetapi arahkan menjadi baik. Ketika banyak bicara, doakan, mudah-mudahan ya Allah, anakku yang banyak bicara ini nanti bicaranya menjadi barokah, didengarkan orang banyak, bermanfaat untuk dunia akhirat bagi dirinya dan keluarganya serta orang yang mendengarkannya. Mudah-mudahan menjadi da'i-da'iyah yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bunda, demikian yang dapat kami haturkan. 5 keterampilan, 5 hal yang harus dilakukan oleh bunda agar dirindukan oleh Ananda. Memiliki energi yang positif, belajar memprioritaskan anak dalam berbagai hal. Yang ketiga, manajemen waktu. Yang keempat, ibu wajib hadir di dalam 3 waktu anak. Dan yang kelima, ibunda harus punya skill untuk membuat ibu dirindukan, minimal 3 skill. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan para ibunda menjadi orang tua yang solihah, yang diberikan kemudahan membimbing anak-anak menuju ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga bunda menjadi ibu yang selalu dirindukan oleh Ananda dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا